Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang komentar dari ataupun kepedulian dari Hakim ya, Abdullah Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Hakim yang menyoroti ya masalah kebangsaan, diantaranya adalah kasus terhadap HRS dan Habib Bahar ya. Nah, ini adalah salah satu elemen yang sangat penting, yaitu ulama yang pada saat ini kita lihat kiprahnya selalu tidak dijunjung tinggi tetapi malah cenderung dikriminalisasi. Ini ada berita yang dilansir oleh populis.id ya, langsung saja kita bacakan. Hakim soroti ketidakadilan kasus HRS dan Habib Bahar ya. Demi Allah akan menjadi petaka bagi yang melakukannya. Pendakwa Abdullah Gimnastiar atau Hakim memberikan pandangan terkait kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab HRS dan Habib Bahar bin Smith. Pasalnya para simpatisan HRS dan Habib Bahar kerap menilai jika dua pendakwa itu diperlakukan tidak adil di depan hukum. Menanggapi hal tersebut, Hakim menyoroti keadilan dan ketidakadilan. Menurutnya, keputusan hukum itu harus diputuskan seadil-adilnya, bukan didasarkan pada kepentingan lain. Jika keputusan yang dilayangkan tidak adil, kata hakim, maka itu akan menjadi petaka bagi yang melayangkannya. Kalau terjadi keputusan itu tidak adil, maka demi Allah siapapun yang melakukan keputusan ketidakadilan terhadap siapapun, juga termasuk Habib Rizik, ketidakadilan itu demi Allah akan menjadi petaka bagi yang melakukannya. Jelas hakim dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club. Hakim sendiri berharap kasus HRS dan Habib Bahar diproses secara adil lantaran ia berpihak kepada keadilan. Terlebih dalam Islam, keputusan adil atau tidak adil itu benar-benar akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kalau AAC berharap betul berpihaknya itu kepada keadilan, jangan sampai keputusan ini didasarkan akan kepentingan lain atau nafsu atau kebencian atau apa. Jelasnya. Kalau keputusan itu adil, bisa benar-benar dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, maka itu yang terbaik tutupnya. Ya, sobat sekalian, jadi memang yang disampaikan oleh hakim itu adalah salah satu bentuk kepedulian ya, bentuk kepedulian sebagai sesama saudara muslim dan bentuk kepedulian terhadap keadilan sekarang yang seakan dalam tanda kutip tercederai ya. Tercederai oleh berbagai dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan kepentingan politik yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak mementingkan keadilan itu sendiri ya. Apa yang disampaikan oleh hakim adalah sebagian kasus saja Kak, tentang ketidakadilan kepada para civil society, termasuk juga ulama ya, kemudian aktivis ya, semua yang pada saat ini ya yang mengkritik ke penguasa seakan terkebiri atau dikriminalisasi ketika mereka melakukan aktivitasnya masing-masing ya. HRS misalnya, Habib Rizik Syihab misalnya ya, kalau kita merunut kepada kasus yang dialami HRS atau Habib Rizik Syihab, maka ya ada 3 kasus kan, kasus Petamburan, kasus Megamendung, dan kasus Rumah Sakit Umi ya. Dan kalau kita melihat merunut ke belakang, dan ini memang kasusnya sudah divonis ya. Meskipun sudah vonis, kita sudah masih melihat ketidakadilan yang mengangah terlihat di depan mata terhadap kasus Habib Rizik Syihab ya. Pertama terhadap kasus kerumunan di Petamburan ya, kasus Maulid Nabi itu sebenarnya itu sudah banyak juga dilakukan oleh pejabat-pejabat kita ya, termasuk presiden yang dalam tanda kutip juga melakukan kerumunan ya, yang sebelumnya kita ketahui dan bisa dicek di jejak digital ya. Nah, ketika HRS itu melakukan tindakan kriminal, Habib Rizik Syihab kriminal, itu langsung dihukum dengan denda administratif. Dan itu sebenarnya sudah dibayar ya.
Tetapi ketika membayar denda administratif itu tidak cukup sampai di situ, tetapi lebih tambah lagi, lebih dalam lagi hukumannya dengan denda ataupun sanksi kurungan 8 bulan yang dimana itu sudah dijalaninya. Nah, yang terakhir tentang kasus Umi, Rumah Sakit Umi ya juga kita juga patut sayangkan ya terhadap penyampaian berita yang terkait hoax ya, menyampaikan kesehatan dirinya pribadi ya. Dalam hukum itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan apa namanya kesehatan kepada halayak ya. Itu langsung disangkakan dengan pasal me, apa namanya menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sesuai pasal 14, 15, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya. Pasal ini itu belum pernah dipakai ya. Jangankan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sebelum-sebelumnya itu tidak pernah dipakai ya. Baru muncul pada rezim ini yang ketika seseorang itu menyuarakan apa yang hak, melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa namanya kapasitasnya, itu langsung dikriminalisasikan ya. Nah, ini juga patut kita sayangkan dengan akhirnya Habib Rizik Sihab untuk kasus Rumah Sakit Umi didakwa dengan pasal ini ya, dengan hukuman 4 tahun setelah menjalani beberapa waktu hukuman, akhirnya hakim yang mengadili mengakui bahwasanya ada kesalahan ya terhadap keonaran yang dimaksud ya. Keonaran yang dimaksud dalam media sosial itu memang dalam hukum ya itu tidak pernah dikenal. Akhirnya di korting menjadi dari semulanya 4 tahun menjadi 2 tahun. Yang menjadi masalah sobat sekalian, yang saya dimaksudkan sobat, ketika ada kesalahan dan di-korting, kenapa tidak langsung dihapuskan saja? Kalau sudah mengakui tidak ada apa namanya keonaran yang dibuat oleh Habib Rizik Sihab ya. Maka ini patut kita sesalkan. Banyak sekali ternyata ya. Kemudian kalau aktivis ya itu ada Dr. Saganda Nainggolan ya tentang kritiknya terhadap UU Omnibus Law ya. Beliau sempat masuk penjara ya. Ternyata setelah keluar dan menyelesaikan penjara, ternyata setelah di apa namanya judicial review di Mahkamah Konstitusi ternyata maka MK juga memutuskan bahwasanya UU Omnibus Law Cipta Kerja itu inkonstitusional ya, yang tidak sesuai hukum dan negara diberikan kewajiban untuk diberikan hak untuk merevisi selama waktu 2 tahun ya. Tapi itu kadang sudah memenjarakan seaktivis kami Saganda Nainggolan. Dan yang terakhir itu memang tentang kasus Habib Bahar bin Smith ya, yang kita juga saat ini belum kasusnya bertele-tele dan terkesan lama gitu ya. Padahal beliau sudah di penjara kurang lebih hampir sebulan 2 bulan kalau nggak salah ya. Terkait kasus yang berita bohong ya, berita bohong yang menerbitkan keonaran tentang ceramah beliau di Bandung yang kesaksian beliau terhadap kasus kilometer 50. Coba bayangkan adanya kabar hoax ya. Kalaupun itu benar-benar kabar hoax, berarti seharusnya sudah ada informasi valid kebenaran ya. Informasi yang benar ya terhadap suatu fakta tersebut, baru apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu bisa disebut kabar hoax ya. Ya, ini belum ada gitu. Jadi mana yang bisa dijadikan pegangan ya. Padahal kalau kita melihat kasus kilometer 50 itu sudah jelas banyak tersaji di berbagai media tentang bagaimana terbunuhnya 6 laskar FPI itu dengan kondisi yang mengenaskan ya. Ya semoga mereka menjadi para syuhada ya. Ya itu sudah banyak sekali kesaksian juga gambar juga video yang disajikan di media sosial yang memperlihatkan kondisi dari laskar 6 laskar syuhada itu yang benar-benar mengenaskan gitu. Yaitu Habib Bahar itu hanya menyampaikan untuk menginformasikan kepada umat tentang kondisi saat ini ya terhadap
kondisi 6 laskar syuhada dalam kasus kilometer 50. Nah, itu langsung didakwa berita hoax ya. Dan juga terkait kalau nggak salah terkait juga laporan dari Hussein Shihab ya, yang mensakakan, memidanakan Habib Baris bin Smith dengan ujaran kebencian yang bermotif sara ya. Coba bayangkan. Dalam kritiknya yang tentang Jenderal Dudung, nggak ada sebenarnya yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Dan sobat sekalian, sebenarnya Kapolri juga sudah mengeluarkan surat edaran yang untuk kasus ITE ini, kalaupun yang bersangkutan itu dilaporkan, yang melaporkan itu orang yang bersangkutan ya. Dalam hal ini Jenderal Dudung tidak melaporkan, justru orang lainnya. Ini patut dipertanyakan ya. Justru patut didorong untuk benar-benar menerapkan edaran dari Kapolri yang seharusnya melaporkan itu harus Jenderal Dudung ya, bukan orang lain ya. Nah, itulah sobat sekalian ya, sekelumit dari banyaknya sekali masalah karut-marut terhadap masalah hukum keadilan yang saat ini kita ya sangat menyesalkan kenapa pada saat ini rezim sekarang, masa sekarang itu keadilan itu terkesan jauh dari panggang dari api ya, sehingga apa yang dituduhkan kepada Habib Rizik Syihab, apa yang dituduhkan kepada Habib Bahar bin Smith itu menurut para pengamat hukum itu ya, kasus Habib Rizik Syihab itu ya, jangankan diproses ya, jangankan dipidanakan, diproses saja sudah tidak layak gitu ya, seperti itu. Ya, semoga apa yang disampaikan atau yang disoroti oleh hakim ini bisa didengarkan oleh kebanyakan umat, dan umat itu bisa membuka ya, menghimbau ya, ataupun juga mendorong kepada pemimpin ini agar kedepannya itu ya bisa lebih adil lagi dalam menerapkan keadilan ini ya, karena ya kita ketahui keadilan yang sejahtera, yang hakiki itu ya kita memang susah kalau mendapatkan keadilan dalam sistem sekarang ya, yang sekularis ya, kemudian demokratis, itu susah ya. Keadilan yang hakiki itu hanya bisa didapatkan ketika Islam itu diterapkan ya. Kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan kasus seseorang yang pernah suatu kaum ya, seseorang yang orang terpandang ya pada saat itu dari suku Maksum ya, Bani Maksum, itu mencuri ya. Nah, pada saat mencuri, kebiasaan dari suatu kaum itu ketika mereka orang yang berkedudukan ya mencuri itu tidak dihukum ya. Maka suatu saat mereka mencuri ya, orang yang mempunyai kedudukan ya. Dan karena melihat itu, mereka ingin melego Rasulullah SAW ya, agar ingin diringankan bahkan dihilangkan. Maka diutuslah anak Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah itu atau sahabat itu menyuruh menyampaikan kepada Rasulullah agar diringankan hukumannya. Berarti pada Rasulullah SAW langsung diam saja, langsung naik ke mimbar menyatakan bahwasanya telah datang pada kami bahwasanya ada orang yang mempunyai kedudukan ya, ingin mencuri tetapi tidak ingin diterapkan hukum Allah. Ketahuilah, jangankan Fatimah yang ini ya, karena orang yang mencuri itu juga namanya Fatimah. Janganlah Fatimah yang ini mencuri. Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, kalau akan mencuri itu akan kupotong tangannya ya. Bagaimana Rasulullah SAW dan Islam itu menegakkan keadilan itu seadil-adilnya ya, tidak pandang bulu, dan keadilan untuk semua ya. Dan Rasulullah juga menyampaikan suatu kekuasaan itu hancur jika keadilan itu hanya diterapkan kepada mereka yang tidak mampu ya, dan
hanya diterapkan kepada orang yang tidak mampu dan akan tumpul jika diterapkan kepada orang yang berkuasa, ya. Maka tunggulah kehancuran dari kekuasaan itu. Ya, kita berharap kedepannya keadilan itu bisa diterapkan, ya, keadilan itu bisa setegak seadil-adilnya, ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Runi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.